Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pertemuan kelima. Kita memasuki pelajaran kedua. Buka halaman 11. Pelajaran kedua ini adalah materinya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mari kita baca dulu bersama-sama. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta tersebut? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, itulah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang yang berpikir itu ya akan sangat menerima dan sangat meyakini dan sangat mentaati sang pencipta tersebut. Karena apa? Karena dialah yang telah menciptakan diri kita. Karena diciptakan itulah kita bisa menikmati berbagai macam kenikmatan. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat silaturahmi, berjalan-jalan dan sebagainya. Kenikmatan itulah kita dapatkan karena kita diciptakan oleh sang pencipta. Maka orang-orang yang berpikir akan sangat mematuhi aturan dan perintah sang penciptanya. Karena seandainya kita tidak diciptakan, otomatis kita tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak akan merasakan pengalaman hidup. Seperti itulah. Tahukah kalian siapa yang menciptakan itu? Nah, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan manusia, alam semesta, jagat raya ini. Kalau ada orang yang tidak menerima adanya Tuhan, itu sangat bodoh sekali ya. Contoh, ada istilah yang namanya ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itu sebenarnya hanya mereka itu mengikuti egonya saja, agar mereka bisa hidup bebas, tanpa aturan, tanpa batasan-batasan. Sebenarnya dalam hati kecilnya itu tetap ada rasa
yang mana rasa itu rasa yang membutuhkan pertolongan. Karena orang yang merasa, orang yang tidak percaya adanya Tuhan itu ya orang yang sombong. Karena segala sesuatu itu tidak akan ada sendirinya, tidak akan ada sendirinya, semuanya karena melalui proses sebab asal muasal, sebab akibat. Nah, itulah ya. Begitulah kita lihat rumah yang bagus, rumah itu tidak akan ada kalau tidak diciptakan. Siapa yang menciptakan? Manusia. Terus yang menciptakan manusia siapa? Ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Maka selayaknya kita mensyukuri, menaati apa yang telah Allah ciptakan terhadap diri kita dan juga sekeliling kita. Nah, orang yang kenapa? Karena seorang ateis itu sombong ya, karena suatu cerita menceritakan bahwasannya seorang ateis ini berlayar di lautan. Nah, kita itu ombak mau menerjang dia gitu ya. Dia mau tenggelam. Ketika itu dalam hatinya dia itu berdoanya dan berharap ada yang menyelamatkan. Nah, harapan doa dia agar diselamatkan itu kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan. Dan maka sangat tidak benar apabila ada paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka dari itu kalau untuk di Indonesia ya, paham ateis itu kan dilarang ya. Baiklah anak-anak, kita kembali ke sini. Begitulah Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, dan Allah juga bukan hanya menciptakan barang-barang yang bisa dilihat oleh indera mata kita, tetapi barang-barang yang gaib seperti makhluk halus, setan, jin, langit juga kan masih gak kelihatan, gaib. Surga, neraka masih gaib, belum kelihatan oleh mata indera. Begitulah. Dan sebagai manusia, apalagi seorang muslim, kita wajib mentafakuri untuk meningkatkan keimanan kita ya. Keimanan sebagaimana dicontohkan dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu mencari Tuhan. Nah, karena dulu tidak seperti sekarang. Kita sekarang sudah enak, sudah ada petunjuk, sudah ada keterangan dalam Al-Quran, udah jelas sekali bahwasannya wallahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, tar dulu tata Al-Quran. Jadi sudah jelas sekali, sekarang sudah ada Al-Quran, petunjuk yang jelas. Kalau Nabi Ibrahim dulu, makanya dari kita cuma wajib kita mentafakuri melalui penciptaannya, karena dalil itu ada dua, yaitu dalil kauniyah wal aqliyah. Ya, apa?
ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat yang tertulis dan ada yang kauniyah. Yang tertulis itu adalah Al-Quran yang menjelaskan kehidupan ini. Kemudian ayat yang kauniyah yang alam semesta, tumbuh-tumbuhan, laut, angin, udara, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah yang menjadikan seseorang berpikir, siapa yang menciptakan ini? Pasti yang menciptakan ini yang maha kuasa. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika itu mencari Tuhan. Karena pada waktu itu belum ada petunjuk. Mereka orang-orang di sono termasuk ayah Nabi Ibrahim itu pembuat patung, pembuat Tuhan, kerjaannya pembuat Tuhan. Nabi Ibrahim berpikir ya tidak mungkin masa Tuhan diciptakan. Ketika itulah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika datang siang, wah kata Nabi Ibrahim, ini mungkin matahari inilah Tuhan, karena dia menyinari. Ketika sore hilang matahari. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan tidak mungkin hilang. Masa Tuhan hilang? Datang bulan. Ini mungkin Tuhan. Ketika subuh hilang lagi. Wah, ini tidak mungkin. Tuhan juga kata Nabi. Dah, ketika itulah datang wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagaimana dikatakan dalam surat Sabihis, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf yang pertama itu, suhuf itu berupa lembaran-lembaran wahyu ya. Kalau dibukukan seperti Al-Quran menjadi mushaf. Al-Quran itu wahyu kepada Nabi Muhammad. Kalau suhuf itu, kalau suhufil ula, kalau suhuf kepada Nabi Musa dibukukan itu Taurat. Kalau suhuf kepada Nabi Ibrahim itu tidak dibukukan, karena sebenarnya yang ada dalam suhuf Ibrahim itu udah ada dalam Al-Quran. Begitu juga yang ada dalam Taurat itu udah ada di Al-Quran sekarang, udah lengkap. Karena Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mungkin itu saja anak-anak untuk pertemuan kelima ini. Untuk tugasnya yaitu tulislah ciptaan Allah. Satu, yang bisa kelihatan oleh panca indera. Dua, yang tidak kelihatan oleh panca indera. Yang ketiga, itu aja mungkin untuk tugasnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.